jumpa lagi dengan channel OYNKK. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat melakukan 8 kurva asap terbang, Loseng terjatuh ke belakang. Pada saat yang sama, Bila bulan sabit langsung melewati pipi Loseng, meninggalkan bekas darah sepanjang beberapa inci di wajahnya. Dan ini hampir merupakan reaksi tajam Loseng terhadap krisis. Dan tindakan inilah yang membuat Loseng terhindar dari bencana ini. Jika dia tidak terjatuh, tendangan Chilosue dengan ujung bulan sabit mungkin akan langsung menendang kepala Loseng hingga terpisah. Sekarang keduanya saling jungkir balik di udara, dan Chilosue melihat bahwa dia tidak berhasil melakukan pukulan yang begitu tajam. Jadi dia mendengus dingin. Di bawah angin keemasan, sosok itu menghilang lagi dan dia berada puluhan kaki dari Loseng, berdiri di Gunung Yuanji. Reaksi orang ini sungguh cepat. Di mata orang lain, Chilosue melancarkan serangan tepat setelah pulih, yang bisa disebut tergesa-gesa. Tapi dia tahu bahwa langkah ini dilakukan secara ekstrim dalam hal pemilihan waktu dan sudut. Jadi tidak mungkin untuk menghindarinya tanpa persiapan. Adapun Loseng, dia tidak bisa berkata-kata melihat sepatu bersulam kecil di kaki Chilosue. Dan bila bulan sabit di bawahnya, bagaimanapun wanita ini punya banyak trik. Bahkan sepasang sepatu bersulam menyembunyikan niat membunuh yang kuat. Apakah semua kultivator wanita di alam atas seperti ini? Hal ini terjadi pada Chilosue, dan hal yang sama berlaku untuk Ai Anshin. Berbagai metode bermunculan tanpa henti, dan setiap metode digunakan sebagai senjata pembunuhan besar bagi prajurit biasa. Dia tidak berdaya di dalam hatinya ketika Chilosue berdiri di puncak Gunung Yuanji. Melihat cahaya kemasan lain bersinar di tubuhnya. Segera sosok Loseng melayang lagi di udara, dan pada saat yang sama, dia mengekstraksi energi kekacauan untuk menjalankan keterampilannya. Dan jumlah kabut putih yang terkondensasi di permukaan tubuh Loseng juga meningkat. Meskipun Loseng memindahkan asap terbang 8 lengkung hingga batasnya, namun bila bulan sabitnya lebih cepat, dengan mudah melampaui jarak 3 inci dan memotong ke arah Loseng lagi. Kali ini, Loseng masih gagal menghindari sepenuhnya tendangan Chilosue, dan bila bulan sabit langsung membelah daging dan darah di lengan atasnya. Sekarang, dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa mengelak. Jadi dia memutar tubuhnya untuk melawan dengan lengan kirinya. Saat lengannya dibelah, tangan kanannya tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kaki Chilosue. Dengan mengorbankan satu tangan, dia menahan gadis itu dan ingin membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan Loseng untuk menang. Namun begitu jari-jarinya menyentuh punggung kaki Chilosue, sebelum dia bisa menggenggamnya sepenuhnya, angin keemasan melintas, dan dia merasa tangannya kosong. Kemudian sosok Chilosue menghilang di depan Loseng lagi dan kembali ke puncak Gunung Yuanji. Meskipun dia berhasil dalam serangan ini, ada ekspresi yang tidak wajar di wajahnya. Dia hampir ditangkap oleh Loseng sekarang. Namun, ekspresi tidak wajar itu hanya terlihat di wajahnya sesaat. Setelah momen menghilang, dengan kilatan angin keemasan dia menyerang Loseng lagi tanpa henti sama sekali. Dia tahu bahwa dengan kecepatannya, Loseng tidak bisa menangkapnya sama sekali selama dia mempertahankan serangan ini. Orang ini pada akhirnya akan kehilangan dirinya sendiri, jadi dia tidak mau memberikan waktu pada Loseng. Setiap kali Chilosue muncul, noda darah yang dalam akan muncul di tubuh Loseng. Masalah yang dihadapi Loseng saat ini hampir sama dengan situasi ketika dia bertemu dengan tikus surgawi hari itu. Masalahnya adalah tikus surgawi itu bodoh, dan kerusakan yang mereka timbulkan pada Loseng jauh lebih kecil dibandingkan dengan Chilosue. Jelas tidak mungkin menjebak Chilosue dengan kesengsaraan surgawi. Saat Loseng menahan serangan Chilosue, pikirannya berputar dengan cepat. Jika situasi ini tidak dapat diselesaikan, cepat atau lambat dia akan dikalahkan.
aliran darah memercik. Cilosue benar-benar serius. Serangannya mengalir seperti awan dan air mengalir, dan datang satu demi satu, sehingga tidak ada seorang pun yang punya kesempatan untuk bernafas. Dengan kekuatannya, saya khawatir dia dapat dengan mudah membunuh, bahkan seorang pejuang di tingkat tengah alam, kan? Biar saya bilang saja, Tianjio adalah Tianjio. Bagaimana dia bisa membiarkan anak ini mengalahkannya? Dan ini hanya setengah dari kekuatan Cilosue, kan? Saya dengar Hei Sue juga telah memasuki medan perang mimpi. Dia benar-benar memasuki mimpi dengan dua identitas pada saat yang sama. Tapi saya tidak tahu apakah itu akan diintegrasikan menjadi satu di medan perang. Serangan Cilosue menjadi semakin familiar dan sengit. Saat ini, dia secara khusus memilih poin-poin penting Loseng untuk diserang dan dibunuh. Dan setiap gerakan dapat membuat Loseng berakibat fatal. Prediksi Loseng tentang krisis juga sangat akurat, dan dia selalu dapat menghindari cedera paling serius di saat-saat kritis. Tetapi luka di tubuhnya terus bertambah. Mati! Angin emas lainnya akan datang, dan sedikit senyuman mematikan muncul di wajah Cilosue, karena dia menemukan kelemahan tak terduga pada Loseng. Dan setelah pukulan ini, dia bisa mengakhiri hidup orang ini. Setelah menyeret orang tanpa nama begitu lama dan memintanya untuk menggunakan pedang bulan sabit, Cilosue hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dunia ini sungguh menakjubkan. Jika Anda tidak memperhatikan, orang tanpa nama dengan kekuatan seperti itu bisa muncul, sehingga dia merasa bahwa dia telah meremehkan kesulitan medan perang impian Disney sebelumnya. Namun, dia dikalahkan oleh pukulan ini. Namun, cacat ini sengaja dijual oleh Loseng. Tidak masalah jika gagal, karena cara ini membosankan di mata Cilosue. Dan Loseng ditakdirkan untuk tidak menahan diri. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mengulanginya beberapa kali lagi. Saat angin emas bertiup, dia berencana untuk menjauh dari Loseng lagi. Tetapi pada saat ini, sebuah belenggu muncul di tangan Loseng. Dan itu adalah kuk perak cerah yang tampak baru dan cerah. Ketika Cilosue melihat kuk ini, ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Apa orang ini rencanakan? Apakah Anda ingin menggunakan belenggu ini untuk mengurung saya? Bagaimana ini mungkin? Namun, idenya baru saja muncul dan dia baru saja terlibat dalam angin emas. Bersiap untuk menjauhkan Loseng dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi salah satu ujung belenggu itu berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menyapu ke arah Cilosue. Salah satu bagian belenggu itu terkunci di pergelangan kakinya dengan kecepatan di luar imajinasi Cilosue. Dan ujung lainnya terkunci pada Loseng. Melihat adegan ini, Cilosue tiba-tiba menjadi cemas. Dia tidak mengerti mengapa belenggu ini begitu cepat. Mengapa dia tidak bisa melarikan diri, bahkan dengan rahasia hukum angin. Di bawah suara mendesing, sesosoknya masih berkelip-kelip, tapi tidak peduli bagaimana Cilosue mengelak. Dia tidak bisa melepaskan belenggu di kakinya. Dia seperti burung yang kakinya terikat. Tidak peduli seberapa tinggi dia melebarkan sayapnya, pada akhirnya dia akan ditarik kembali ke tempatnya semula. Cilosue tentu saja tidak menyangka bahwa belenggu fatal Loseng bahkan bisa mengunci Tianshun. Meskipun dia adalah jenius sekeluarga Qi, dia tidak bisa sekuat Tianshun. Jelas, belenggu fatal ini diperoleh dari tuannya, dan Loseng bisa menganggapnya sebagai versi lebih kecil dari pertarungan putus asa. Namun, pertempuran putus asa itu menyatukan beberapa orang, dan pada akhirnya hanya satu orang yang bisa bertahan. Adapun belenggu fatal di tangan Loseng, dia mengunci lawannya bersama dengan dirinya sendiri. Setelah dikunci oleh belenggu fatal, hanya ada satu pilihan antara kedua pihak, yaitu membunuh pihak lain. Jika lawannya lebih kuat dari Loseng, menggunakan belenggu kematian jelas merupakan tindakan mencari kematian. Tapi belenggu kematian adalah milik Loseng.
Terserah Lo Sheng untuk memutuskan apakah akan mengunci atau tidak, dan siapa yang akan dikunci. Meskipun Ji Lo Sue di depannya sangat cepat, Lo Sheng mengelak sambil memikirkan cara memecahkan situasi. Tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki senjata ajaib ini. Dia belum pernah menggunakannya. Di bawah suara mendesing, sinar angin keemasan yang berkelebat terus-menerus. Kemudian sosok Ji Lo Sue menghilang dalam angin keemasan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melampaui jarak 1 kaki. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak akan pernah bisa melepaskan belenggu ini. Meskipun Lo Sheng terlihat sedikit sedih, karena dia tahu bahwa ketika belenggu kematian muncul di Ji Lo Sue, dia sudah menang. Lagi pula, belenggu fatal ini hanya dapat memperpanjang jarak 1 kaki dengan tarikan lembut Lo Sheng. Ji Lo Sue ditarik oleh kekuatan besar Lo Sheng. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, ekspresi tekad melintas di wajah Ji Lo Sue. Dia tidak lagi berjuang tanpa tujuan, tetapi sekali lagi menghabiskan semua energi sebenarnya dari tubuhnya. Sehingga dengan kilo cemerlang dari rantai jari 5 elemen, itu berubah menjadi cetakan telapak tangan 5 warna dan menutupi kepala Lo Sheng. Menghadapi cetakan telapak tangan 5 warna Ji Lo Sue, wajah Lo Sheng dipenuhi dengan senyuman hangat. Saat ini, Lo Sheng mengaktifkan kekuatan 30.000 sisik naga, dan 2 juga menampar Ji Lo Sue dengan telapak tangannya. Tapi telapak tangan biasa ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Jika Ji Lo Sue menggunakan cetakan telapak tangan 5 elemen ini untuk menghadapi Lo Sheng, yang sebenarnya merupakan gerakan tak berdaya. Seperti yang dikatakan oleh beberapa orang yang mengetahui informasi, jika Ji Lo Sue saat ini sebenarnya bukanlah orang yang sempurna. Pada saat ini, di dunia lain dari Medan Perang Impian, ada Ji Lo Sue yang lain, yang merupakan satu pikiran dengan 2 tubuh. Meskipun cara budidaya seperti ini jarang terjadi di dunia, namun ada beberapa cara serupa. Sama seperti Yun Luo, dia bahkan bisa menggunakan jutaan avatar. Namun setelah jutaan avatar Yun Luo dihilangkan, Yun Luo hanya bisa menyadarinya. Namun satu pikiran dan 2 tubuh Ji Lo Sue, meskipun mereka berbagi 1 jiwa, dapat dipraktekkan secara terpisah. Ketika keduanya bergabung, dia adalah eksistensi yang lengkap dan jenius dari keluarga Ji. Oleh karena itu, Ji Lo Sue hanya dapat menggunakan kekuatan elemen tanah dan elemen logam saat ini. Jika hukum asli lainnya sangat lemah dan kekuatan 5 elemen yang digunakan secara alami tidak lengkap. Jadi, telapak tangan ini adalah pilihan tak berdaya. Jika He Sue ada di sini, tidak ada yang tahu apakah dia akan menang atau kalah melawan telapak tangan Lo Sheng. Karena metode bertarung He Sue benar-benar berbeda dari miliknya. Setelah keduanya bergabung, kelebihan dan kekurangannya saling melengkapi dan berubah menjadi sempurna tubuh 5 elemen. Dan ini adalah kombinasi sebenarnya dari 5 elemen. Pada saat ini, jejak telapak tangan 5 elemen dan Ji Lo Sue mulai runtuh di bawah telapak tangan Lo Sheng. Sudah berakhir. Lo Sheng tersenyum tipis. Setelah mematahkan telapak tangan Ji Lo Sue, dia sudah meletakkan tangannya di dahi Ji Lo Sue yang terlihat sangat lembut. Seolah-olah dia sedang membantu Ji Lo Sue menyeka keringat di dahinya. Tapi di bawah sapuan lembut Lo Sheng, kekuatan besar menyebar dan tubuh Ji Lo Sue hancur tepat di depan semua orang. Kemudian cahaya merah menyelimuti jiwa Ji Lo Sue dan terbang menuju kota utama. Di saat yang sama, titik cahaya indah muncul dari tubuhnya yang menghilang. Titik cahaya indah yang tak terhitung jumlahnya menyebar hingga jarak 2 hingga 3 kaki. Ketika banyak pejuang di tembok kota melihat begitu banyak titik mimpi, mata mereka mau tidak mau keluar. Karena Ji Lo Sue adalah penguasa kota di kota utama ini, bahkan ada 8 rumah jagal di gerbang kota untuk membantu Ji Lo Sue mengumpulkan poin mimpi siang dan malam. Di bawah kendali mutlaknya, poin mimpi yang dikumpulkan sama sekali tidak kecil. Dan semua orang sudah siap secara mental. Tetapi ketika kelompok besar poin mimpi meledak,
Semua orang masih dikejutkan oleh banyaknya poin mimpi. Ini terlalu banyak. Bahkan Lo Sheng cukup terkejut melihat titik mimpi yang berkedip di ini. Segera titik-titik mimpi itu terbang menuju Lo Sheng dan dengan cepat lolos ke tubuh Lo Sheng, sehingga poin impian yang dimiliki Lo Sheng melonjak saat ini. Di saat yang sama peringkatnya di piramida juga meningkat pesat. Ini! Sambil berpikir, Lo Sheng mengetahui bahwa dia sudah memiliki 4,6 juta poin impian. Setelah dia membunuh Niu Jin sebelumnya, dia mengambil ratusan ribu poin mimpi Niu Jin, yang berarti Ji Lo Sui memiliki setidaknya 8 juta poin mimpi di tubuhnya. Sekarang, Lo Sheng baru saja membunuhnya, dan dia telah mengambil setengah dari poin mimpinya, yang mana lebih dari 4 juta. Sekarang peringkat Lo Sheng berada di peringkat 309 di antar muka ini, dan 14.000 di seluruh medan perang impian. Segera peringkatnya meroket berkali-kali saat ini di antara triliunan prajurit. 100.000 pertama sudah menjadi makhluk yang sangat mempesona. Meskipun Lo Sheng hanya memiliki peringkat 14.000, banyak pasang mata di seluruh dunia yang menatap namanya. Pada saat ini, kata Lo Sheng sekali lagi menyebabkan diskusi panas. Lo Sheng ini pendongeng, tapi dia benar-benar masuk 100.000 teratas. Lihat dengan jelas, dia berada di peringkat 14.000. Di dunia besar tempat dia berada di peringkat 300. Orang ini sangat kuat. Jika dia terus maju, dia mungkin setara dengan para jenius itu. Hei, apa hebatnya? Rumah abadi miliknya adalah harta paling berharga di antara harta karun. Jika saya bisa mendapatkan rumah abadi seperti itu, saya pasti bisa mencapai tempat pertama. Tempat pertama, Anda harus memiliki rumah abadi, dan kemudian Anda harus berkultivasi ke alam laut dewa. Sekarang, ada banyak orang yang membicarakannya di seluruh penjuru dunia, dan perhatian terhadap Lo Sheng juga sangat tinggi. Sekarang peringkat Lo Sheng telah meningkat. Mereka memperhatikan seberapa jauh jangkauan orang ini. Apakah ini hanya sekejap atau sebuah perjalanan menuju puncak? Saat ini suasana di istana surgawi Yunmyo sudah tinggi. Karena Lo Sheng berasal dari istana surgawi Yunxiu, ekspektasi mereka terhadap Lo Sheng sangat kuat. Lo Sheng bersikap hangat sebelumnya dan banyak orang khawatir tentang Lo Sheng. Meskipun Yuan Luo terlihat tenang, dia masih sedikit tidak puas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Lo Sheng pasti bisa terbang ke langit, tapi anak laki-laki itu terlalu tenang. Dalam spekulasi inilah peringkat Lo Sheng melonjak. Saat itulah Yuan Luo menunjukkan senyuman penuh pengertian. Hanya ada 14.000 orang. Saya tidak tahu kapan harus bergegas masuk. Bisiknya. Kepercayaan dirinya pada Lo Sheng tetap kuat seperti sebelumnya. Sekarang, istana surga Yunmyo sedang mendidih, namun suasana di tempat lain sangat kusuk. Para dewa tidak punya pikiran. Masuki kota salju, keluarga Ji. Nenek moyang keluarga Ji jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Meski keluarga Ji dikenal sebagai satu keluarga, nyatanya jumlah pejuang bernama Ji di seluruh keluarga telah melebihi 1 juta. Yang sebanding dengan jumlah negara besar. Dan seluruh keluarga Ji ini adalah makhluk tertinggi di negara ini. Setelah leluhur muncul di keluarga Ji, bagaimana bisa ada alasan ketidakhadiran orang penting di keluarga Ji? Bagaimanapun, medan perang impian ini sangat penting bagi keluarga Ji, dan alasannya tentu saja terletak pada Ji Lo Sui. Meskipun ada 3 orang jenius di keluarga Ji, 2 jenius lainnya, Ji Feichen dan Ji Xuanya. Tapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ji Lo Sui. Meskipun kekuatan kedua jenius ini bagus, mereka tidak berada di level yang sama dengan Ji Lo Sui. Baik itu Ji Feichen atau Ji Xuanya. Mereka hanya bisa bertarung imbang dengan tiruan Ji Lo Sui yang memiliki setengah kekuatan. Ji Lo Sui ini telah menjadi harapan keluarga Ji. Mereka berharap Ji Lo Sui suatu hari nanti akan berubah menjadi murid Tao dari keluarga Ji. Dan kali ini, medan perang impian terbuka.
seharusnya ada harapan besar. Dan saat ini peringkat Chi Shui sangat menarik, karena dia sudah masuk 10 besar di piramida. Dan para pejuang di depannya pada dasarnya adalah murid Tao dari keluarga besar. Mereka adalah Yu Tianjiu. Keberadaan unik dari murid Tao ini cukup untuk mempengaruhi nasib dan arah sebuah keluarga. Dan keluarga manapun akan mengerahkan semua sumber dayanya ke Dosi. Karena ada pepatah di alam semesta, yaitu menghancurkan klan sebelum menghancurkan Tao. Jika ingin menghancurkan klan yang kuat, Anda harus membunuh dulu penganut Tao di klan tersebut. Jika tidak, Dosi itu pasti akan kembali suatu hari nanti dengan keberuntungannya yang luar biasa dan bakatnya yang sangat kuat. Oleh karena itu, bagi semua keluarga besar dan ras, klan dapat dihancurkan, tetapi Dosi tidak dapat dihancurkan. Meskipun Dosi hanyalah sebuah bibit, itu adalah masa depan keluarga. Namun, pernyataan ini mungkin memiliki beberapa unsur misterius di dalamnya. Bagaimanapun, fondasi beberapa keluarga besar begitu dalam. Bahkan jika satu orang meninggal, keluarga-keluarga dengan fondasi yang kuat masih dapat menghidupi yang lain. Namun dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan ini, betapa ras dan keluarga tersebut sangat menghargai Toshi mereka. Sekarang, kemampuan Chi Shui untuk menembus 10 besar di peringkat keseluruhan medan perang impian, dan itu sudah sangat kuat. Tetapi dia memiliki unggulan bawahan di medan perang impian. Karena semua orang bertarung sendirian di medan perang mimpi, tetapi dia, Chi Shui, memiliki 2 orang. Kekuatan kedua Chi Shui ini sangat kuat, dan jumlah poin mimpi yang dikumpulkan secara alami lebih cepat daripada para jenis lainnya, dan bahkan lebih cepat daripada beberapa penganut Tao lainnya. Meski begitu, keluarga Ji masih belum puas dengan peringkat Chi Shui. Mereka meminta Chi Shui menjadi peringkat pertama. Tidak ada pilihan kedua, yang ada harus yang pertama. Hanya dengan cara ini, dia tidak akan malu dengan pelatihan keluarga Ji untuknya selama bertahun-tahun. Namun, tepat di depan leluhur keluarga Ji, nama Chi Shui tiba-tiba meluncur di piramida. Dari posisi ke-7, ia langsung turun ke posisi 700. Meskipun persaingan ranking di medan perang impian cukup sengit, karena terdapat banyak kota utama dan aktivitas sebagian besar pejuang dibatasi. Mustahil untuk melakukan perjalanan melalui terlalu banyak kota utama dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sebagian besar pejuang fokus pada kota utama untuk menjarah titik fantasi. Tentu saja, pendekatan setiap orang berbeda-beda. Setelah menguasai kota utama seperti Chi Shui, dia mengumpulkan poin impian dengan membayar pajak. Setiap prajurit di kota utama harus membayarnya dan tidak dapat melarikan diri. Jika dia hanya menguasai kota utama, peringkat Chi Shui tidak akan setinggi itu. Namun Chi Shui memiliki 2 pemikiran, bahwa salju hitam sebagai tiruan Chi Shui sedang berkeliaran di dunia hebat lainnya. Dan poin yang dikumpulkan oleh 2 orang dihitung untuk 1 orang. Oleh karena itu, Chi Shui mampu memimpin dan menduduki peringkat ke-8 dalam piramida. Untuk sementara waktu, pemandangannya tak tertandingi dan seluruh keluarga Chi merasa sangat bangga. Lagi pula, di antara para dewa, hanya 2 orang yang berhasil masuk 10 besar. Nomor 1 adalah Xuan Yuan Chen Feng, yang sebelumnya menduduki peringkat pertama, dan yang lainnya adalah Chi Shui. Tapi peringkat Xuan Yuan Chen Feng turun secara tidak terduga, dan satu-satunya pejuang di antara para dewa yang masuk 10 besar. Jadi leluhur keluarga Ji pun cukup senang melihat pemandangan ini, dan berulang kali memuji keluarga Ji karena memiliki penerus. Tetapi saat ini, peringkat Chi Shui dengan cepat turun. Itu benar-benar turun langsung dari posisi ke-7 ke posisi 100. Yang membuat kepala keluarga Ji menatap nama di piramida dengan tatapan dingin di matanya. Seseorang pernah membunuh Su Er? Kata pemimpin keluarga Ji dengan dingin.
Sangat disayangkan bahwa orang luar tidak dapat mengamati setiap gerakan di medan perang impian, tetapi mereka tidak tahu siapa yang memiliki kekuatan untuk membunuh kejeniusan keluarga Jinya. Jika dia bisa mengalahkan Su'er, dia pasti bukan orang yang tidak dikenal. Saya tidak tahu apa yang bisa dia andalkan, tapi dia berani macam-macam dengan keponakan saya. Bagaimanapun, keluarga besar mendominasi. Jika Lo Sue adalah pusat perhatian seluruh keluarga, jadi bagaimana mereka bisa mentolerir seseorang yang mengambil tindakan terhadap Ji Lo Sue? Saya sudah mengatakan bahwa Ji Lo Sue harus diizinkan untuk menggabungkan He Sui. Satu pikiran dan dua tubuh akan sangat mengurangi kekuatan Ji Lo Sue. Mengapa repot-repot menggunakan metode ini? Kata tetua lainnya dengan marah. Sebagai tiruan Ji Lo Sue, kekuatan He Sui juga luar biasa. Kuncinya adalah hanya setelah perpaduan kunci keduanya barulah Ji Lo Sue dapat menunjukkan kekuatan terkuatnya. Namun, apakah akan bergabung atau tidak, itu telah menimbulkan kontroversi di keluarga Ji sebelum pembukaan medan perang impian. Bagaimanapun, fusion memiliki manfaatnya. Dengan wujud lengkap Ji Lo Sue, hanya ada sedikit lawan di medan perang impian. Bahkan para penganut To itu, Ji Lo Sue memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi ketika kedua klan memasuki medan perang mimpi, kecepatan mendapatkan poin mimpi menjadi 2 kali lipat. Satu-satunya kelemahan adalah kekuatannya akan berkurang banyak. Dan Ji Lo Sue sendirilah yang akhirnya membuat keputusan ini. Faktanya, memasuki medan perang impian sebagai avatar memang sangat bermanfaat bagi Ji Lo Sue. Sama seperti kali ini. Ji Lo Sue dibunuh oleh Lo Sheng. Jika itu adalah orang biasa, dia akan langsung kehilangan setengah dari poin mimpinya. Namun, meskipun Ji Lo Sue hanya kehilangan setengah dari poin impian utamanya, tetapi He Sui tidak kehilangan satupun. Jadi dia hanya kehilangan 1/4 dari poin impiannya. Jika Ji Lo Sue dalam kondisi lengkap terbunuh 1 kali, peringkatnya mungkin tidak hanya akan turun menjadi 700, tetapi langsung menjadi 2000. Tapi berapa banyak orang yang bisa membunuh Ji Lo Sue dalam kondisi utuh? Lagi pula, medan perang impian ini dibagi menjadi 50 alam. Mungkin hanya ada sekitar 10 orang yang bisa mengalahkan Ji Lo Sue. 10 orang ini mungkin tidak berada di alam yang sama dengan Ji Lo Sue. Oleh karena itu, pertanyaan, apakah itu avatar atau bukan? Mana yang baik dan mana yang buruk memang agak tidak terjawab. Dan beberapa tetua keluarga Ji mulai memperdebatkan masalah ini lagi. Baiklah, leluhur keluarga Ji yang duduk di atas melambai ringan. Ketika suara leluhur keluar, semua orang di keluarga Ji menjadi sangat diam. Bahkan para tetua, termasuk kepala keluarga, sedang duduk tegak saat ini. Su'er sudah sangat baik. Apalagi dibunuh sekali tidak berarti apa-apa. Saya yakin dia akan bangkit lagi, kata leluhur keluarga Ji dengan tenang. Kakek benar, kita harus percaya pada Luo Sue. Mungkin Luo Sue tidak terbunuh. Masuk akal jika ada beberapa tempat yang diberkati untuk dijelajahi di medan perang impian ini. Dia mungkin menghadapi beberapa bahaya yang tak tertahankan. Para pejuang yang tewas dalam impian medan perang itu bisa dibangkitkan. Ji Lo Sue masih memiliki banyak peluang, kata kepala keluarga Ji dengan tenang. Mendengar itu banyak orang mengangguk sedikit. Peringkat awal tidak berarti apa-apa. Xuan Yuan Chen Feng yang berada jauh di depan telah kehilangan sebelumnya, tetapi sekarang dia mengejar lagi. Jadi setiap orang harus sedikit bersabar dengan Ji Lo Sue. Di sudut lain dari medan perang impian, seorang prajurit wanita memegang satu pedang, memiringkan kepalanya, berdiri di atas tembok kota. Penampilan prajurit ini sama persis dengan Ji Lo Sue. Meskipun mereka terlihat persis sama, temperamen mereka sangat berbeda. Sama seperti Ji Lo Sue yang seringkali butiran salju putih berjatuhan di sekelilingnya. Ada juga kepingan salju putih di sekitar wanita ini. Namun yang jatuh adalah salju hitam.
Meskipun dia dan Chilosue memiliki satu pikiran dan dua tubuh, Hesue juga memiliki pemikiran dan idenya sendiri, dan bahkan kepribadiannya sangat berbeda dari Chilosue. Dan para pejuang kota utama ini hampir melarikan diri. Setelah medan perang impiannya terbuka, Chilosue mengandalkan satu pedang untuk membunuh para prajurit di kota utama dengan kejam. Dia tidak peduli berapa banyak poin mimpi yang dimiliki lawannya, atau keuntungan apa yang bisa dia peroleh. Selama prajurit itu berada di luar kota, dia akan dikirim kembali ke kota utama dengan satu pedangnya. Setelah beberapa saat, banyak prajurit berkumpul di kota utama dan tidak pernah berani keluar lagi. Tapi, tinggal di kota utama bukanlah suatu pilihan. Setelah berdiskusi, sejumlah besar prajurit memilih untuk melarikan diri secara bersamaan. Meskipun salju hitam ini sangat kuat, mustahil untuk menangkap semua prajurit dalam satu gerakan, dan masih banyak yang bisa lolos. Selama seluruh proses, Hesue membunuh banyak prajurit, tetapi lebih banyak prajurit yang memilih melarikan diri dari kota utama. Oleh karena itu, secara umum akumulasi poin mimpi Hesue tidak sebaik milik Chilosue. Tapi Hesue tidak peduli. Sekalipun ada dua tubuh dalam satu pemikiran, ada prioritasnya. Dan pemimpinnya adalah Chilosue, dan wakilnya adalah Hesue. Sekarang, para prajurit di kota utama melarikan diri dan berpencar. Prajurit yang tersisa benar-benar tidak dapat melarikan diri, dan poin impian mereka telah dikuras oleh Hesue. Jadi dia berencana untuk mencari kota berikutnya. Saat para prajurit di kota utama melihat Hesue bersiap untuk pergi, mereka diam-diam menghela nafas lega. Semakin cepat dewa wabah ini pergi, maka semakin baik. Tepat sebelum Hesue pergi, dia menyadari bahwa peringkatnya mulai anjlok. Saya dibunuh oleh siapa? Hesue menutup matanya. Dia dan Chilosue terhubung, dan hanya setelah berpikir satu kali, Hesue sudah mendapatkan jawabannya. Dan dia adalah seorang prajurit bernama Lo Tianxing. Jika dia ingin menemukan orang ini, saya khawatir dia harus melewati batas yang besar dan dia tidak dapat melakukannya sekarang. Tapi dengan kekuatan orang ini, dia akhirnya akan bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, cahaya terang muncul di matanya yang keruh. Di kota utama, sesosok tubuh secara bertahap muncul dari kelompok cahaya hijau, dan itu adalah Chilosue yang dibunuh oleh Loseng. Dan dia dibangkitkan dengan cepat saat ini. Setelah beberapa saat, kelompok cahaya meledak dan sosok Chilosue muncul darinya. Dia melihat ke arah pintu keluar kota utama dengan sedikit kekeruhan di matanya yang jernih. Nona muda, Niu Jin dan Jiaofan telah lama menunggu di samping cahaya hijau kebangkitan ini. Setelah Niu Jin dikalahkan oleh Loseng, dia masih sedikit tidak puas. Sekarang dia melihat Chilosue dikalahkan oleh orang itu, sehingga dia juga memahami kesenjangan antara dirinya dan Loseng. Chilosue mengangguk sedikit dan berjalan menuju gerbang kota. Di tembok kota, semua prajurit memandang Loseng dengan sangat kagum. Anak ini benar-benar melakukannya. Dia membunuh kejeniusan keluarga Ji. Dari sudut pandang kelompok pejuang alam laut dewa yang telah menerima nasib mereka, tidak dapat dipahami jika Loseng membunuh Chilosue. Di mata mereka, Chilosue jelas merupakan mitos yang tak terkalahkan. Tak seorang pun di kota utama ini yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, apalagi membunuhnya. Tapi Loseng melakukannya. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.